Pemirsa, Ketua DPR RI Ade Komarudin gigih dengan idenya tentang pembangunan perpustakaan parlemen terbesar se-Asia Tenggara bisa terwujud. Ia bahkan mengaku tidak mempedulikan citranya. Perpustakaan DPR ini direncanakan bisa menyimpan 600.000 buku dan terbuka untuk umum. Tetapi belum ada penjelasan soal rancangan atau spesifikasinya. Polemik pun muncul karena pembangunan perpustakaan DPR ini disebut-sebut akan menghabiskan dana 570 miliar rupiah. Banyak yang mempertanyakan urgensi perpustakaan megah bagi DPR ini. Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR, Ahmad Dimyati Natakusuma, dan juga Ketua Fraksi Hanura DPR, Nurdin Tampubolon. Selamat malam Pak Nurdin dan juga Pak Dimyati. Tapi sebelum kita mulai perbincangan pada malam hari ini, pemirsa, pembangunan perpustakaan DPR bukan proyek mercusuar pertama yang diusulkan oleh DPR. Untuk mengetahui lebih jauh tentang rencana pembangunan perpustakaan DPR ini, kita bergabung ke Grand Studio Berita 1 bersama Ani Rahmi yang sudah siap dengan ulasan datanya. Silakan Ani. Ya, baik Tasya dan juga pemirsa, usulan pembangunan perpustakaan DPR mengemuka setelah Ketua DPR RI menyatakan ke publik ia bertekad mendirikan perpustakaan besar setara dengan Congress of Library di Amerika Serikat. Kita lihat data-data berikut ini. Sebetulnya pemerintah masih memiliki moratorium untuk pembangunan kementerian dan juga gedung-gedung di kementerian dan juga lembaga. Meskipun demikian, dalam APBN tahun 2016, DPR mendapatkan dana sebesar 570 miliar rupiah untuk memulai sejumlah proyek yang sudah mereka usulkan. Salah satunya adalah tentang perpustakaan DPR ini. Kita lihat lebih jauh tentang perpustakaan DPR, di mana memang sekali lagi disebutkan bahwa di dalam APBN 2016 sudah ada anggarannya sebesar 570 miliar rupiah dan rencananya nanti ini akan digunakan untuk membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Mengapa terbesar se-Asia Tenggara? Karena kapasitas bukunya sangat besar, yaitu 600.000 buku. Lalu kita lihat nantinya perpustakaan ini juga akan terintegrasi dengan ruang kerja anggota dan ini akan menjadi perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Lalu kita lihat Ketua DPR Ade Komarudin menyebut rencana ini sebetulnya muncul atas masukan sejumlah cendekiawan. Lebih lanjut, Ade Komarudin menyebutkan bahwa perpustakaan mewakili kualitas parlemen Indonesia. Karenanya kalau parlemen ingin bagus, perpustakaannya juga harus bagus. Pembangunan perpustakaan dengan koleksi terbesar se-Asia Tenggara ini sebetulnya merupakan satu dari 7 proyek yang ada di DPR. Kita lihat proyek-proyek apa saja yang sudah disebutkan atau ada di DPR, masuk dalam 7 proyek DPR. Yang pertama adalah pembangunan alun-alun demokrasi. Dan yang kedua ini yang tengah hangat diperbincangkan yaitu pembangunan museum dan juga perpustakaan. Yang ketiga adalah jalan akses tamu ke gedung DPR. Yang keempat adanya visitor center. Lalu proyek yang kelima adalah ruang pusat kajian legislasi. Yang keenam ruang anggota dan tenaga ahli. Yang ketujuh integrasi antara tempat kerja dan juga rumah anggota. Ketujuh mega proyek ini sebetulnya sudah menuai protes hingga akhirnya DPR hanya fokus pada 3 proyek saja. Dan meskipun hanya 3 dari 7 proyek, namun nilai yang dibutuhkan masih cukup fantastis, yaitu sekitar 2,08 triliun rupiah. Dan pro kontra mengenai pembangunan mega proyek perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara ini terus menghangat dan semakin banyak pihak yang bersuara. Salah satunya adalah Ketua MPR Zulkifli Hasan yang meminta DPR untuk mengkaji penundaan terhadap pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara ini. Alasannya adalah karena target penerimaan negara sendiri diproyeksi tidak akan tercapai. Kita kembali ke studio. Iya, baik, terima kasih Ani untuk ulasannya. Saya akan langsung bertanya ke Pak Dimyati nih. Ini bagian dari rencana lama 7 proyek DPR yang kemudian tiba-tiba hidup kembali gara-gara sekelompok cendekiawan bertemu dengan Pak Ade Komarudin pada 22 Maret. Kemudian muncullah wacana seperti ini. Nah, ini seberapa realistis atau benar-benar akan diwujudkan atau akan seperti apa Pak Dimyati? Jadi gini dulu, yang pertama adalah rencana pembangunan ini sudah mulai direncanakan tahun 2015. Dialokasikan, terus diluncurkan langsung 2016. Rencana alokasinya adalah kurang lebih sekian triliun, 1, sekian triliun. Nah, dia ACC pada APBN 2016 adalah sebesar untuk pembangunan itu 570 miliar. 570 miliar, ya. Nah, 570 miliar karena ada edaran dan begitu asesmen BPKP bahwa ini moratorium, sebetulnya ini sudah di ACC,
sudah disetujui antara Presiden dan DPR bentuk anggaran. DPR mendapat alokasi anggaran 4, sekian triliun. Sudah di dalamnya ada 570 miliar itu. Nah ini berupa satuan 2 dan nanti akan diberikan menjadi satuan 3 oleh BURT. BURT sekarang sedang membahas dan nanti akan dilaporkan kepada paripurna. Ini belum di ACC oleh paripurna. Nanti ada Pak Nurdin nih, ketua fraksi Hanura, saya juga ketua fraksi P3. Saya juga akan bertanya, walaupun di dalam BURT itu semuanya adalah pimpinan fraksi yang ada dalam anggota BURT itu. Kebetulan saya di situ pimpinan BURT yang merancang dari mulai sambal gitu, patwal dan lain sebagainya, separlemen itu, segedung parlemen itu BURT yang bertanggung jawab, termasuk kesejahteraan Pak Nurdin anggota dan kesejahteraan kesekjenan. Jadi betul-betul kita membuat sebuah perencanaan yang menyeluruh. Memang pertama adalah terkait dengan perencanaan, terus juga penganggaran. Nah, sekarang penganggaran sudah diketok, tapi tinggal ditindaklanjuti di paripurna. Apa yang dilakukan BURT ini disetujui nggak sebuah programnya? Ini belum sampai ke sana. Terus nanti setelah penganggaran, pengadaan, pelelangan, terus pelaksanaan, terus pengawasan, terus pemeriksaan. Kalau ada apa-apa ya penyidikan. Jadi oleh sebab itu P7 ini sangat penting, terintegrated satu dengan lainnya, harus betul-betul laksana dengan baik. Dan terkait dengan perpustakaan, kita kan kalau kita lihat revolusi mental adalah bagaimana menjadikan Indonesia hebat. Indonesia hebat ini tidak akan hebat kalau sumber daya manusianya tidak hebat. Nah, maka sumber daya manusia yang kalau mau hebat ya harus mau belajar, harus mau membaca, ikro katanya kan, begitu, membaca lah. Maka bacaan ini ya harus ada perpustakaan. Anggota DPR ini seperti Pak Nurdin, nggak tahu udah pernah ke perpustakaan belum? Kalau saya sudah cek, dan tidak cukup, bukunya sangat sedikit dan tempatnya tidak nyaman. Saya sudah ke parlemen, ke Kongres Amerika. Saya datang ke sana melakukan studi komparatif, saya lihat perpustakaannya digital, katalog, IT-nya bagus dan modern. Nah, bagaimana di sana ada apa saja? Ternyata di Indonesia itu buku-buku Indonesia dari mulai zaman Belanda. Ada di Amerika ya? Di Amerika ada, di sini nggak ada. Dari 1700, 1800 ada tahun itu. Mereka betul-betul dijaga. Sampai kalau di kita mungkin sudah kena rakyat, sudah hancur dan lain sebagainya. Dan mereka dijaga betul. Nah, itulah hebatnya perpustakaan itu menjadi museum. Nah, perpustakaan museum itu kita harapkan juga ada di Indonesia. Saya sih berharapnya begitu Pak Nurdin dengan saya masuk DPR itu sudah ada gitu, tidak usah berencanakan membangun lagi. Pak Dimyati, jadi saya tegaskan kembali saat ini proses untuk menuju pembangunan sebuah perpustakaan yang disebut-sebut oleh Ketua DPR Ade Komarudin itu sebenarnya bahkan belum dibahas di BURT. Ketua DPR itu terlalu ke depan, terlalu ke depan. Mungkin out of the box gitu ya, selaku mungkin merespon cendekiawan begitu, Pak. Ketua DPR sebagai speaker ini Ketua DPR sudah masuk ke dalam merangkap. Dia melakukan langkah duluan untuk supaya ini harus begitu. Karena Ketua DPR itu adalah kolektif kolegial. Jadi harus disepakati bersama bottom up planning. Jadi bottom up planning adalah mulai dari BURT tadi. Setelah BURT dirapatkan di Bamus untuk diagendakan paripurna. Di paripurna tidak disetujui, balik lagi. Ketua DPR nunggu saja. Wait and see. Saya pindah dulu. Saya pindah dulu ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, posisi partai Anda menolak, mengapa? Sebenarnya kita bukan menolak istilahnya ya. Saya sepaham dengan apa yang dikatakan sobat saya Pak Dimyati, bahwa perpustakaan dan gedung perkantoran untuk anggota dan juga untuk staf ahli itu diperlukan, dibutuhkan sebenarnya. Jadi permasalahannya adalah proyek itu direncanakan sekarang ini tetapi pelaksanaannya dicoba dilihat menyesuaikan dengan keuangan negara, artinya timingnya. Dengan anggaran sebesar itu kan. Tapi uangnya ada kan Pak? Pak Dimyati uangnya ada ya Pak? Jadi begini, kalau dimulai dari sekarang ini kan terus multi years ini. Ini menyangkut daripada
triliunan rupiah. Sementara penerimaan kita sekarang ini kan masih defisit. Jadi kita masih mengandalkan juga pinjaman untuk membiayai dari APBN kita. Jadi Hanura melihat masih lebih penting mendahulukan kepentingan proyek-proyek yang pro rakyat, yang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk membangun daripada sentra-sentra di pedesaan. Dan itu sudah dilakukan sebenarnya oleh pemerintah saat ini. Misalnya dana desa itu kan bertambah. Di 2015 itu hanya 20 triliun, sekarang sudah ditingkatkan menjadi lebih dari 40 triliun. Itu kita dukung. Jadi kami tidak melihat urgensinya kita harus buru-buru sekarang dengan kondisi ekonomi yang seperti ini. Tetapi kalau misalnya tahun-tahun berikutnya kondisi ekonomi kita sudah membaik, boleh dibangun. Artinya penerimaan kita sudah surplus daripada belanja kita, kenapa tidak? Sebenarnya hal itu saja. Tapi memang perpustakaan yang baik seperti yang disebutkan teman saya Pak Dimyati, bangsa yang besar adalah apabila masyarakatnya sudah melek terhadap buku. Ini melek masalahnya, terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Masalahnya saat ini menurut Anda? Masalahnya menurut saya sekarang ini adalah bagaimana menjaga stabilitas ekonomi kita lebih baik dulu. Itu dulu yang harus diprioritaskan. Itu dulu yang diprioritaskan untuk tidak terjadi suatu hal-hal yang tidak menguntungkan bagi negara ini. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya Hanura melihat daripada program sekarang itu, kami bilang ya kita juga melihat kondisi pemerintah dan pemerintah juga sudah menyatakan moratorium dulu pembangunan gedung-gedung pemerintah dan juga pengeluaran-pengeluaran yang belum penting, yang tidak artinya melihat daripada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sudah menyatakan demikian. Saya kira kita juga harus mendukung daripada pemerintah melakukan kepentingan yang terpenting dulu, yaitu kepentingan rakyat. Baik, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.